Ada sesuatu yang sedang bergerak dalam hidup Anda sekarang. Anda merasakannya, bukan? Getaran halus di dalam dada, perasaan aneh yang membuat Anda bangun di tengah malam, mimpi-mimpi yang terasa terlalu nyata untuk dilupakan. Ini bukan kebetulan. Ini bukan imajinasi Anda yang terlalu aktif. Ini adalah tanda. Dan saya di sini hari ini untuk memberitahu Anda sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang mungkin akan mengubah cara Anda melihat bulan-bulan ke depan dalam hidup Anda. Anda tidak siap untuk apa yang akan datang. Itu akan mengguncang fondasi dari segala sesuatu yang Anda pikir Anda ketahui tentang diri Anda sendiri, tentang takdir Anda, tentang tujuan sejati Anda di dunia ini. Tapi dengarkan saya dengan seksama. Ini bukan sesuatu yang harus Anda takuti. Ini adalah sesuatu yang harus Anda sambut dengan tangan terbuka dan hati yang berani. Tetaplah bersama saya hingga akhir, karena apa yang akan saya bagikan kepada Anda hari ini bukan hanya untuk didengar, tetapi untuk dirasakan, untuk diserap ke dalam jiwa Anda. Ini adalah untuk Anda, khusus untuk Anda yang sedang mendengarkan kata-kata ini sekarang. Selama beberapa minggu terakhir, mungkin bahkan beberapa bulan, Anda telah merasakan pergeseran. Sesuatu yang tidak dapat Anda jelaskan dengan kata-kata, tetapi Anda tahu itu ada. Anda mungkin telah mencoba untuk mengabaikannya, untuk mengatakan pada diri sendiri bahwa itu hanya stres, hanya kelelahan, hanya fase yang akan berlalu. Tetapi jauh di dalam, Anda tahu bahwa ini berbeda. Ini lebih dalam. Ini lebih nyata. Dan alasan mengapa Anda merasakan ini adalah karena kehidupan Anda sedang bersiap untuk sebuah transformasi besar. Alam semesta, Tuhan, kekuatan ilahi, apapun yang Anda yakini, sedang mempersiapkan Anda untuk sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang pernah Anda bayangkan. Tetapi untuk menerima yang baru, Anda harus melepaskan yang lama. Dan itulah yang sedang terjadi sekarang. Anda sedang berada dalam proses pelepasan. Pikirkanlah seperti ini. Seekor ular tidak bisa tumbuh tanpa melepaskan kulitnya. Seekor kupu-kupu tidak bisa terbang tanpa meninggalkan kepompongnya. Dan Anda tidak bisa melangkah ke dalam versi tertinggi dari diri Anda tanpa melepaskan semua yang tidak lagi melayani Anda. Hubungan yang tidak sejalan lagi. Pekerjaan yang menguras energi Anda. Kebiasaan yang membuat Anda tetap kecil. Keyakinan tentang diri Anda sendiri yang tidak pernah benar sejak awal. Semua ini sedang dibawa ke permukaan sekarang, bukan untuk menyakiti Anda, tetapi untuk membebaskan Anda. Anda sedang dibersihkan. Anda sedang dimurnikan. Anda sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang sakral, sesuatu yang suci, sesuatu yang akan mengubah lintasan seluruh kehidupan Anda. Sekarang, saya tahu ini mungkin terasa menakutkan. Perubahan selalu menakutkan, terutama ketika kita tidak tahu apa yang ada di sisi lain. Tetapi izinkan saya mengatakan ini kepada Anda dengan segala ketulusan dalam hati saya. Apa yang akan datang lebih indah dari apapun yang Anda tinggalkan. Apa yang sedang menunggu Anda di sisi lain dari ketakutan ini, di sisi lain dari ketidakpastian ini, adalah versi kehidupan yang Anda hanya berani bermimpi di malam-malam yang paling sunyi. Itu adalah kehidupan di mana Anda terbangun dengan tujuan yang jelas. Di mana Anda merasa selaras dengan siapa Anda sebenarnya. Di mana Anda tidak lagi hidup dari tempat ketakutan, tetapi dari tempat iman. Di mana setiap langkah yang Anda ambil terasa benar, terasa seperti rumah, terasa seperti Anda akhirnya berjalan di jalan yang selalu dimaksudkan untuk Anda. Jadi mengapa ini terjadi sekarang? Mengapa Anda merasakan semua ini sekarang? Karena Anda siap. Anda mungkin tidak merasa siap. Anda mungkin merasa seperti Anda hancur berkeping-keping,
seperti Anda tidak tahu apa yang Anda lakukan, seperti Anda tersesat. Tetapi jiwa Anda tahu. Jiwa Anda telah memanggil ini. Jiwa Anda telah berdoa untuk ini. Mungkin tidak dengan kata-kata, tetapi dengan kerinduannya mendalam, dengan perasaan bahwa harus ada lebih dari ini, bahwa Anda dimaksudkan untuk lebih dari ini. Dan alam semesta telah mendengar Anda. Dan sekarang adalah waktunya. Komentari jika ini sudah mulai masuk akal untuk Anda. Tulis saya sudah jika Anda merasakan kebenaran dari apa yang saya katakan. Karena saya perlu tahu bahwa Anda bersama saya, bahwa Anda benar-benar mendengarkan, bahwa Anda membiarkan ini masuk. Beberapa bulan yang lalu, saya berbicara dengan seorang wanita. Sebut saja dia Sari. Sari datang kepada saya dalam keadaan benar-benar hancur. Dia telah kehilangan pekerjaannya, hubungannya baru saja berakhir, dan dia merasa seperti seluruh hidupnya runtuh. Dia mengatakan kepada saya tidak mengerti. Saya melakukan semua yang benar. Saya bekerja keras. Saya baik kepada orang-orang. Mengapa ini terjadi pada saya? Dan saya melihatnya, dan saya bisa melihat rasa sakit di matanya, tetapi saya juga bisa melihat sesuatu yang lain. Saya bisa melihat cahaya. Cahaya kecil yang redup yang berjuang untuk bersinar melalui semua kegelapan. Dan saya berkata kepadanya, Sari, ini bukan hukuman. Ini adalah pengalihan ilahi. Ini adalah alam semesta yang memindahkan Anda dari tempat yang tidak pernah dimaksudkan untuk Anda, agar Anda dapat menemukan tempat yang memang dimaksudkan. Pada awalnya, dia tidak memahaminya. Bagaimana mungkin kehilangan segalanya menjadi hal yang baik? Bagaimana mungkin rasa sakit ini melayani tujuan? Tetapi saya memintanya untuk mempercayai proses. Untuk terus berjalan, bahkan ketika dia tidak bisa melihat jalan ke depan. Untuk percaya bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang bekerja, bahkan ketika itu tidak masuk akal. Dan dia melakukannya. Dia memilih untuk mempercayai. Dia memilih untuk menyerahkan. Dia memilih untuk percaya bahwa mungkin, hanya mungkin, kehidupan tidak terjadi padanya, tetapi untuk dia. Dan Anda tahu apa yang terjadi? 3 bulan kemudian, Sari menghubungi saya. Dan kali ini, ada sesuatu yang berbeda dalam suaranya. Ada cahaya di dalamnya. Kehidupan. Kegembiraan. Dia mengatakan kepada saya bahwa setelah kehilangan pekerjaannya, dia memutuskan untuk mengambil kesempatan pada sesuatu yang selalu dia ingin lakukan tetapi terlalu takut untuk mencoba. Dia memulai bisnis kecilnya sendiri, membuat perhiasan buatan tangan. Sesuatu yang membuatnya merasa hidup, sesuatu yang membuat jiwanya bernyanyi. Dan bukan hanya itu. Dia juga bertemu seseorang. Bukan hanya siapa saja, tetapi seseorang yang benar-benar melihatnya, yang menghargainya, yang mencintainya dengan cara yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya. Dan dia berkata kepada saya, melalui air mata kebahagiaan, saya tidak bisa percaya saya pernah berpikir kehilangan itu adalah akhir. Itu adalah awal. Itu adalah awal dari segalanya. Apakah Anda melihat diri Anda dalam cerita Sari? Apakah Anda merasakan resonansi dari perjalanannya dalam diri Anda sendiri? Jika ya, tetaplah bersama saya. Karena apa yang saya akan bagikan selanjutnya akan membantu Anda memahami bahwa Anda tidak sendirian, bahwa Anda tidak gila, dan bahwa apa yang Anda alami adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Sekarang, mari kita bicara tentang tanda-tanda. Karena apa yang akan datang tidak terjadi tanpa peringatan. Alam semesta selalu berbicara kepada kita. Selalu mengirimkan sinyal kepada kita.
tetapi kita harus cukup memperhatikan untuk mendengarnya. Dan inilah beberapa tanda bahwa Anda berada di ambang sesuatu yang besar. Tanda pertama adalah ketidaknyamanan. Anda merasa gelisah di kulit Anda sendiri. Hal-hal yang dulu membuat Anda bahagia sekarang terasa kosong. Rutinitas yang dulu nyaman sekarang terasa seperti penjara. Ini bukan tanda bahwa ada yang salah dengan Anda. Ini adalah tanda bahwa Anda sedang tumbuh melampaui versi lama Anda. Anda sedang berkembang. Dan evolusi tidak pernah nyaman. Tanda kedua adalah sinkronisitas. Anda mulai melihat angka yang berulang. 11-11, 2-2-2, 3-3-3. Anda terus mendengar lagu yang sama, melihat simbol yang sama, bertemu orang yang mengatakan hal yang persis sama yang Anda butuhkan untuk mendengar. Ini bukan kebetulan. Ini adalah alam semesta yang mencoba menarik perhatian Anda, mencoba mengatakan kepada Anda, perhatikan. Sesuatu sedang terjadi. Sesuatu sedang bergerak. Tanda ketiga adalah isolasi. Anda mungkin merasa seperti Anda sedang menarik diri dari orang-orang, dari tempat-tempat, dari hal-hal yang dulu terasa seperti rumah. Dan ini bisa terasa kesepian, tetapi izinkan saya mengatakan kepada Anda apa yang sebenarnya terjadi. Anda tidak kehilangan orang-orang. Anda sedang mengosongkan ruang. Anda sedang membuat ruang untuk koneksi baru, untuk hubungan yang lebih dalam, untuk orang-orang yang sejalan dengan siapa Anda sekarang, bukan siapa Anda dulu. Kadang-kadang Anda harus berjalan sendirian untuk sementara waktu agar Anda dapat menemukan suku Anda yang sebenarnya. Tanda keempat adalah mimpi yang intens. Mimpi yang penuh dengan simbol, dengan pesan, dengan wajah-wajah yang Anda kenali tetapi tidak dapat menempatkan. Mimpi yang membuat Anda terbangun dengan perasaan bahwa sesuatu yang penting baru saja diungkapkan kepada Anda, bahkan jika Anda tidak dapat mengingat detailnya. Ini adalah jiwa Anda yang berkomunikasi dengan Anda. Ini adalah diri Anda yang lebih tinggi yang mencoba menunjukkan kepada Anda jalan ke depan. Dan tanda kelima, mungkin yang paling penting, adalah panggilan batin yang tak dapat dijelaskan. Suara yang terus berbisik kepada Anda, harus ada lebih dari ini. Anda dimaksudkan untuk lebih dari ini. Jangan menetap. Jangan menyerah. Teruslah berjalan. Suara itu, suara lembut itu, adalah suara jiwa Anda. Dan itu tidak akan diam sampai Anda mendengarkannya. Jika Anda mengalami bahkan satu dari tanda-tanda ini, apalagi beberapa atau semua, maka dengarkan saya dengan seksama. Anda berada pada titik balik. Anda berada di tepi sesuatu yang akan mengubah segalanya. Dan pilihan yang Anda buat sekarang, dalam minggu-minggu dan bulan-bulan mendatang, akan menentukan apakah Anda melangkah ke dalam takdir Anda atau tetap terjebak dalam versi lama kehidupan Anda yang tidak lagi cocok untuk Anda. Kirim ini kepada teman jika dia perlu mendengar ini. Bagikan pesan ini dengan seseorang yang menurut Anda sedang melalui hal yang sama. Karena kita tidak menemukan pesan seperti ini secara kebetulan. Kita menemukan mereka karena kita perlu mendengar mereka. Jadi apa sekarang? Bagaimana Anda bergerak maju dari tempat ini? Bagaimana Anda menavigasi ketidakpastian, ketakutan, tidak diketahui dari apa yang akan datang? Izinkan saya memberi Anda beberapa panduan, beberapa kebijaksanaan yang telah membantu banyak jiwa lain yang telah berjalan di jalan ini sebelum Anda. Pertama, Anda harus berhenti melawan. Melawan perubahan, melawan rasa sakit, melawan ketidakpastian. Setiap kali Anda melawan, Anda menciptakan lebih banyak penderitaan. Tetapi ketika Anda menyerah, ketika Anda melepaskan kebutuhan untuk mengontrol segalanya,
Ketika Anda mempercayai bahwa ada kebijaksanaan yang lebih besar yang bekerja melalui Anda dan untuk Anda, segala sesuatu menjadi lebih mudah. Penyerahan bukan kelemahan. Penyerahan adalah kekuatan tertinggi. Itu adalah keyakinan bahwa bahkan ketika Anda tidak dapat melihat jalan, Anda percaya bahwa Anda dibimbing. Kedua, Anda harus menghormati ruang peralihan ini. Jangan mencoba untuk terburu-buru melaluinya. Jangan mencoba untuk melompat dari satu hal ke hal berikutnya tanpa mengambil waktu untuk mengintegrasikan, untuk merefleksikan, untuk menyembuhkan. Ruang antara tidak lagi dan belum adalah ruang suci. Ini adalah di mana Anda lahir kembali. Ini adalah di mana Anda menemukan diri Anda lagi. Jangan meremehkan kekuatan dari jeda, dari keheningan, dari kekosongan. Itu tidak kosong sama sekali. Itu penuh dengan potensi. Ketiga, Anda harus mulai mendengarkan intuisi Anda. Bukan pikiran Anda. Bukan ketakutan Anda. Bukan suara-suara dari semua orang di sekitar Anda yang berpikir mereka tahu apa yang terbaik untuk Anda. Tetapi suara tenang di dalam, suara yang berbicara dalam bisikan, bukan teriakan. Intuisi Anda adalah kompas Anda. Itu adalah GPS ilahi Anda. Itu akan selalu memimpin Anda ke arah yang benar, bahkan ketika itu tidak masuk akal bagi pikiran logis Anda. Belajar untuk mempercayainya. Belajar untuk mengikutinya. Bahkan ketika itu menakutkan. Keempat, Anda harus melepaskan siapa Anda pikir Anda seharusnya dan merangkul siapa Anda sebenarnya. Berapa banyak dari hidup Anda yang telah Anda habiskan mencoba menjadi orang lain? Mencoba memenuhi harapan? Mencoba cocok dengan cetakan yang tidak pernah dimaksudkan untuk Anda? Ini adalah waktu Anda untuk berhenti. Untuk melepaskan topeng. Untuk menunjukkan diri Anda yang sebenarnya, bahkan jika itu menakutkan, bahkan jika tidak semua orang mengerti. Otentisitas Anda adalah hadiah Anda bagi dunia. Dunia tidak membutuhkan versi lain dari orang lain. Dunia membutuhkan Anda. Yang nyata Anda. Yang mentah Anda. Yang tidak sempurna Anda. Yang indah Anda. Dan kelima, Anda harus percaya pada waktu. Percaya pada proses. Percaya bahwa segala sesuatu terjadi persis seperti yang seharusnya, persis ketika itu seharusnya. Tidak ada keterlambatan. Tidak ada kesalahan. Hanya pengungkapan ilahi dari rencana yang jauh lebih besar daripada yang dapat Anda pahami dari sudut pandang Anda saat ini. Ketika Anda melihat ke belakang pada saat ini, tahun dari sekarang, Anda akan melihat itu dengan sempurna. Anda akan melihat bagaimana setiap bagian cocok bersama. Bagaimana setiap rasa sakit memiliki tujuan. Bagaimana setiap akhir adalah awal. Bagaimana setiap kehilangan adalah pengalihan. Anda tidak siap untuk apa yang akan datang, tetapi itu tidak apa-apa. Anda tidak seharusnya siap. Karena jika Anda siap, jika Anda bisa memprediksinya, jika Anda bisa mengontrolnya, itu tidak akan cukup besar untuk Anda. Apa yang akan datang akan meregangkan Anda. Itu akan menantang Anda. Itu akan membuat Anda tumbuh dengan cara yang Anda tidak pernah tahu Anda mampu. Tetapi itu juga akan membebaskan Anda. Itu akan membangkitkan Anda. Itu akan mengingatkan Anda tentang siapa Anda sebenarnya, tentang apa yang Anda buat, tentang keajaiban dan kekuatan dan keindahan yang hidup di dalam diri Anda. Jadi terima itu. Sambut itu. Buka hati Anda untuk itu. Dan percayalah dengan setiap serat dari keberadaan Anda, bahwa Anda dibimbing, bahwa Anda dilindungi, bahwa Anda tepat di mana Anda seharusnya berada.
Perjalanan ini adalah milik Anda. Transformasi ini adalah milik Anda. Dan sisi lain, sisi lain, akan lebih indah daripada apapun yang pernah Anda bayangkan. Jika ini menyentuh Anda, jika ini beresonansi dengan sesuatu yang mendalam di dalam, tunjukkan kepada saya di komentar. Beritahu saya apa yang Anda rasakan. Beritahu saya di mana Anda berada dalam perjalanan Anda. Beritahu saya bahwa Anda siap, bahwa Anda mengatakannya untuk apa yang akan datang, bahwa Anda memilih untuk melangkah dengan iman daripada ketakutan. Karena ketika Anda mengucapkannya, ketika Anda menyatakannya, ketika Anda mengklaimnya, Anda mengaktifkan sesuatu di alam semesta. Anda mengirim sinyal. Dan alam semesta merespons. Selalu. Ingatlah ini. Anda lebih kuat dari yang Anda pikir. Anda lebih berani dari yang Anda rasakan. Anda lebih diberkati dari yang Anda ketahui. Dan apa yang akan datang bukan untuk menakut-nakuti Anda. Ini untuk membangkitkan Anda. Untuk mengingatkan Anda bahwa Anda tidak datang ke bumi ini untuk hidup kecil, untuk bermain aman, untuk bersembunyi. Anda datang ke sini untuk bersinar. Untuk menciptakan. Untuk mencintai. Untuk hidup sepenuhnya, sangat hidup, dalam cara yang membuat jiwa Anda bernyanyi. Dan waktunya adalah sekarang. Saatnya adalah milik Anda. Takdir Anda memanggil. Apakah Anda akan menjawab?